Pertama kita tahu bahwa tangan kan yang wajib, jadi aurat perempuan tuh ketika sholat jami'u badaniha, semua badannya, illal wajh wal kaf, kemudian kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan li luar dalam. Nah ini tapi dalam sama luar boleh kelihatan ketika sholat. Lagu dende ke kelihatan jangan tuh kemana maka luwe alih-alih itu cincin tuh ya doang kan ya dengan nggak boleh nggak boleh ya, itu ditutup. Makanya nanti jangan heran misalnya di suatu tempat perlu ngelihat orang sholat nggak pakai mukena. Kenapa nggak pakai mukena? Karena yang wajib itu menutup aurat, bukan pakai mukenanya dalam sholat. Artinya orang mau pakai mukena mau tidak pakai mukena pun sah, yang penting auratnya tertutup. Oke. Berikutnya, bagaimana ada orang sholat kemudian dia kelihatan tuh apanya tuh lehernya ketika ruku. Gimana hukumnya begini? Memang yang menjadi acuan ketika sholat itu adalah apa? Kan ada orang tuh batal sholatnya. Di antara yang batal sholat apa itu? Satrul aurah, terbukanya aurat. Harus kita tahu apanya yang kebuka? Auratnya. Yang dilihat apanya? Warna auratnya. Dari ngelihatnya gimana ukuran ngelihatnya itu? Dilihatnya itu ukurannya sap yang di belakangnya. Jadi misalnya Arati bersab, di depan sini ada orang bersab, itu ukurannya dilihat dari belakang. Jadi ukuran ngelihat apa tuh ngelihat aurat orang sholat itu adalah ukurannya depan, belakang, kiri, kanan, bukan bawah atas. Bukan. Ulang. Aurat itu baru disebut auratnya kelihatan. Itu kalau dilihat dari mana? Dari depan, belakang, kiri, kanan. Kanan, kiri. Kalau dari atas atau bawah nggak batal. Contoh, ada orang sholat, anaknya main-main, mama anaknya, masuk anaknya ke bawahnya, dia ada ngadu selana, wayah ini kita anak nih, anaknya kita anak, batal nggak sholatnya? Enggak, kenapa? Yuk kan kelihatan auratnya, dilihat dari bawah, paham nggak? Ya udah gitu, ini tuh tahun nggak ke sih dong, mau bea-bea, no. Nah, jadi gitu. Nah, tapi ini kalau dia kelihatan dari depan, toh ketika ruku kelihatan. Kalau tidak segera ditutup, batal sholatnya. Kalau segera ditutup, tidak masalah. Ya, terutama yang perempuan. Pelunggu juga kalau sholat dijaga benar tuh. Kadang banyak orang ketika sholat tarawih, mohon maaf ini, kelihatan kakinya. Jadi hati-hati yang perempuan. Mun kami mama jadi aurat nice, tapi sih yang perempuan tuh dijaga tuh, jangan sampai begitu. Apabila kita salat berjamaah kemudian imamnya cepat membaca Fatihah, maka kapankah kita segera sebagai imam membaca Fatihah? Oke. Misalnya tarawih bismillahirrahmanirrahim, amin. Mana? Baca gimana tuh kita baca Fatihahnya nih tahu. Gimana? Pelunggu boleh baca Fatihah ketika imamnya mengatakan Maliki Yaumiddin. Baca Fatihah itu. Ketika waladhdallin sudah Maliki Yaumiddin pelunggu. Ketika baca ayat maka lanjutin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angka ngene anda. Amun tahu imam teh baca orek Fatihah ini. Ini tauna dirina lambat baca Fatihah, dia tanda imamnya cepat, slow. Ndak yang anu lalu. Nah, jadi harus dia lihat itu ya, supaya jangan ada yang salah itu. Ngeluh sambil pertanyaannya. Ustaz, ya, izin bertanya Ustaz. Siap. Saya Islam dan saya pernah menjadi Islam yang taat beberapa waktu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya meragu kepada Tuhan. La ilaha illallah. Bahkan pernah ragu pada Tuhan, lalu saya mencoba mencari Tuhan saya. Pernah ikut ke gereja, bahkan saya ikut apa karena ini maturan di agama Hindu. Oh ini kayaknya ikut acara agama Hindu itu, tapi jauh di dalam hati walaupun ragu tetap percaya kepada Allah sampai hari ini. Tetapi sudah lumayan lama saya tidak sholat. Dari ilana
Masa sholat kagak, mangan aja mangan luntur anak ini. Hanya kadang-kadang saya sholat, apakah saya termasuk kafir? Izin solusi memantapkan hati. Masya Allah. Tuh, memantapkan hati itu begini juga. Bukan memantapkan hati aja karena gitu-gitu. Wah, gini. Pertama, yang namanya kewajiban itu tuh kita lihat ya. Kalau kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, Allah itu maha baik sama kita. Maha baiknya Allah itu seperti apa? Padahal kadang ada orang tuh telat dia sholat, tapi tetap kopinya nggak pernah telat. Kadang ada orang tuh Allah Akbar, Allah Akbar, nangka julu mana? Gula papa anak yang bagaji cepat dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ternyata kalau kita hitung-hitung ya, ketika kita hitung nikmatnya Allah sama apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, itu sangat-sangat kurang. Apa yang kita lakukan sangat-sangat kurang. Nah, sehingga kalau kita lihat kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu, satu, dia itu tidak setara dengan nikmat yang Allah berikan. Dua, kewajiban yang Allah berikan itu sebatas kemampuannya kita. Artinya ke bareng-bareng sembahyang, rajin sembahyang kita. Kalau dulu ada namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru kita di Mesir, guru dari guru-guru kita di Mesir. Beliau pernah ditanya, gimana caranya supaya ini orang cepat sholat? Soalnya yang dengar azan, yang milih ngebang, yang milih azan, yang milih sembahyang dengan ini, kan? Gimana caranya? Jawaban beliau simpel. Sake carana bentek ya nang masjid sembahyang wah ya kan. Nggak perlu lah capek-capek. Salat tuh nggak perlu. Lalu bentek karena bilang nang masjid. Ajak dia ke masjid. Maka bagaimana kira-kira? Pertama, kita yakini bahwa Allah itu maha baik sekali lagi, dan yakini bahwa agama kita itu agama yang terbaik. Tanpa harus menjelekkan agama-agama yang lain. Berikutnya, kewajiban sholat ini adalah kewajiban yang pertama kali ditimbang nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban sholat itu satu-satunya kewajiban yang kalau misalnya ada orang ini beda kita sama orang non muslim, makanya dijaga betul. Dijaga betul sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain juga ikut baik. Kalau sholatnya konslet, yang lain juga ikut konslet. Begitu kurang lebih. Oke.